Setelah itu mahasiswa diperbolehkan untuk mengunduh soal dan lembaga memberikan password sebelum ujian dimulai. Selanjutnya mahasiswa sudah boleh membuka soal dan langsung masuk ke Zoom untuk melakukan pengerjaan ujian. Apabila terjadi error di tengah pengerjaan, maka sistem akan otomatis auto-save hasil LJU siswa dan mahasiswa terhubung langsung dengan tim pengawas ujian untuk bisa melakukan problem fixing. Jika pengerjaan ujian lancar, mahasiswa diberi auto hash pada akhir lembaran ujiannya. Setelah itu mahasiswa mengumpulkan LJU-nya melalui aplikasi Ulan, dan selanjutnya yang terakhir diberi password untuk logout ujian oleh lembaga atau tim pengawas. Kurang lebih ini flowchart dari kami kelompok 1 yang merencanakan sistem ujian online menggunakan aplikasi Ulan. Terima kasih. Ya, sebentar, jangan di close dulu ya. Ada yang mau menanggapi? Halo, silahkan, monggo. Silahkan. Oke, kompak banget nih. Ya, siapa yang menanggapi? Tadi yang presentasi siapa tadi? Mohon maaf. Halo, yang presentasi tadi siapa? Abian, Pak. Sama siapa tadi ya? Abian sendiri? Kelompok 1. Ya, baik. Tanya dulu nih. Nah, kalau misalkan mahasiswa device ini ketika buka aplikasi Ulan ini ada user sama passwordnya? Kalau buat aplikasinya kemarin waktu kami rencanakan sih diberikan password, Pak. Jadi diakses dari laptop tiap-tiap mahasiswa. Setelah itu sistemnya sama seperti ujian yang dilaksanakan selama ini. Kalau mau masuk ada password dan keluar disertai password juga. Nah, ini, sorry. Ketika buka sini, ini kan unduh baru password ya? Atau baru buka baru password? Udah langsung password? Yang mau ngerjakan sih, Pak, yang diberi password soal. Karena Bukan. Ketika buka aplikasinya, app-nya ini, langsung dia diminta login kan harusnya? Atau ketika dia udah bisa buka, udah tahu soalnya, baru password untuk unduhnya? mungkin itu passwordnya untuk sebelum mengerjakan, Pak. Jadi soal masih terkunci. Oke, jadi ketika buka aplikasi nggak perlu password? Enggak. Nah? Untuk buka aplikasinya nggak perlu pakai password. Nggak perlu pakai password. Terus ketika itu masuk? Langsung kita diarahkan ke situs unduh ujian. Nah, diunduhnya itu bisa, tapi untuk bukanya kita perlu password. Buka soal ujiannya. Nah, oke. Jadi ini agak beresiko ya. Jadi dibukanya bisa? Soal tidak bisa, Pak, dibuka karena ada passwordnya. Oke, jadi orang bisa masuk ke sistem langsung ya? Masuk ke aplikasinya langsung. Oke, jadi ketika bisa open masuk itu nggak usah pakai password. Ini nggak berbahaya, Mas?
Izin Pak. Mungkin untuk unduh soal dan password itu nanti kalau mau masuk ke soal itu nanti ketahuan Pak, ada recordnya mungkin gitu. Ketahuan bahwa ini telah masuk atau gimana Pak. Nggak. Kayak pernah buka portal nggak, portal? Ya Pak. Nah, ketika buka portal kan nggak bisa dibuka kan, harus login dulu kan? Oh, ID-nya gitu ya, Pak? ID untuk login. Kan ada user sama passwordnya kan? Jadi pakai email mungkin, Pak, sama email sendiri. Yang PK Instan itu hanya untuk login aja. Tapi kalau untuk mengerjakan soal tetap ada password beda di tiap sesi. oh, berarti double ya. Nah, ini maksud saya. Berarti ketika buka ini tadi katamu kan nggak pakai password, nggak pakai login kan, langsung aja masuk gitu. Nah, ini kan sangat berisiko ini. Ya. Dari awalnya dia udah nggak ada barrier, wah ini berbahaya. Nah, ketika masuk, nah itu monggo bisa ada, kan ada pilihan ujiannya apa gitu ya. Atau dia sesuai jadwal kan langsung tampil. Nah, nanti langsung bisa di password. Nah, terus nah, ketika dia nggak bisa login, nah ini harusnya ada keterangan lagi nih. Dia mau balik kemana nih? Kan iya, tidak. Ini. Kayak di bawah ini loh, ya, tidak gitu. Ya. Nah, oke. Terus ini mengerjakannya ini sistem yang Anda andai-andaikan ini. Ini mengerjakannya pakai paper atau udah pakai apa namanya? Sistem langsung masuk di sistem gitu. Izin membantu, Pak. Ya. Mungkin kalau sistem pengerjaannya itu langsung gitu, Pak. Karena tadi kan yang kami bilang ada auto save-nya gitu, Pak. Jadi kalau ada problem misalnya mati lampu, jadi ke auto save jawaban yang udah dikerjakan gitu, Pak. Nah, terus ngapain harus unduh soal? Unduh soal dan password ini, Pak. Iya, ngapain? Kan soalnya Jadi, udah di situ. ini, Pak. Kan kalau kita masuk ke aplikasi ujian itu minimal 30 menit sebelum ujian ya, Pak? Nah? Kan kalau masuk ke aplikasi itu minimal bukan pas waktu mau ujian masuk kan, Pak. Ada persiapan tertentu untuk masuk dulu sebelumnya, ngecek-ngecek gitu ya, Pak. Ada Iya. soalnya atau bukan gitu ya, Pak. Jadi kan kalau soalnya terbuka di situ, Pak, otomatis mahasiswa bisa ini, Pak. Bisa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum ujian dilaksanakan gitu, Pak. Nah, kan ada double pass. Maksudnya unduh soal, unduh. Kan soalnya katanya mau langsung dikerjain di situ. Jadi kayak ngisi G-form gitu kan, kuis pakai G-form gitu kan? Iya nggak? Kan kalau auto save kan berarti dia ngerjainnya langsung, nggak usah diunduh kan? Terus unduhan soal buat apa? Mungkin kalau di sistem yang kami rancang ini kan untuk semua mahasiswa di jurusan, Pak. Jadi kalau mengintegrasikan satu soal di satu aplikasi itu tidak bisa. Jadi mahasiswanya sendiri yang harus milih soal yang ingin diujikan pada sesi itu. Oleh karena itu kami berikan waktu 30 menit untuk mengunduh soal dan berikan password supaya mahasiswa tidak mengerjakan dulu. Nah, ya, lucunya kok ngerjain langsung di situ harus pakai ngunduh soal, soalnya harus diunduh ya. Nama nggak langsung masuk ke apa namanya? Jadi langsung diklik di situ untuk masuk ke soalnya, gitu tinggal masukin password gitu. Jadi nggak usah diunduh. Kalau diunduh kan berarti di download kan ya, kita bisa lihat gitu. Nah, jadi mengerjakannya bisa pakai paper kan begitu. Izin Atau Pak, gimana? sedikit verifikasi mungkin Pak. Ayo. Nah, maksud unduh soal di sini sebenarnya bukan
kayak unduh soal PDF biasa gitu, Pak. Nah, Nah, piye? ibarat kata unduh soalnya itu kita tuh untuk sama yang kayak Bapak bilang tadi, bentuknya GFORM. Nah, tapi ini kenapa perlu diunduh? Ini sebagai upaya mitigasi juga kalau misalnya kan ini kan pakai aplikasi ya, Pak ya, Mm-mm. dan dirancang untuk tetap berjalan kalau misalnya kita masih ada koneksi internet. Nah, itu juga salah satu latar belakang kita menciptakan aplikasi ini. Nah, maksud unduh di sini itu dia tetap bentuknya kayak GFORM, bukan kayak PDF soal biasa. Kita unduh itu sudah langsung ada formatnya, format soal di atas, terus jawabannya di bawahnya kita tinggal milih atau tinggal isi. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada mati lampu ataupun mati wifi, yang kita kerjakan itu masih di situ dan soalnya itu juga enggak hilang. Jadi mungkin itu sebagai upaya mitigasi kita aja, Pak. Iya, betul betul. Berarti bahasanya itu tidak unduh soal ya, masuk ke laman soal ya. Iya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, ya kan? Nah, ini teman-teman, bahasa kayak gini ini harus disampaikan juga ya, dalam membuat sistem ini. Ya, kayak tadi misalkan tidak ada password. Kan ini kalau passwordnya benar, berarti langsung masuk ke soal. Nah, kalau salah, berarti dia balik lagi kemana. Nah, ini harus jelas alurnya. Nih, oke ya. Terus buka soal, berarti sudah jelas. Ini berarti tidak perlu diunduh kan soalnya. Jadi masuk kepada soal, buka soal, dan password. Nanti dia bisa masuk ke melihat soal terus join ke Zoom. Ya, atau gimana? Ya, yang penting kan tidak ada unduh soalnya. Oke, terus pengerjaan. Ini pengerjaan auto save ya. Kalau error, maksudnya gimana nih? Kalau error, auto save. Kalau tidak, auto host. Gitu maksudnya? Tidak itu apa tidak? Mungkin di sini itu untuk pengerjaannya, Pak. Kalau misalnya ada error, nah itu kan ada fitur auto save, Pak. Nah, kalau misalnya itu nggak error dan bisa terselesaikan, nanti dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu ke langsung auto hash, nanti lanjutkan ke submit pengumpulan, Pak. Ini agak bingung ya. Pengerjaan auto hash. Oke. Nah, ini berarti ada satu kotak lagi ya. Jadi kalau lancar, dia selesai, lancar, maju ke selesai, selesai langsung auto hash. Jika tidak lancar atau error kan, dia langsung auto save. Nanti balik ke situ. Oke. Ya, berarti masih kurang kotaknya ini. Terus pengumpulan LJU. Kok ada password logout segala ya? Kalau mau logout harus pakai password ya? Iya, Pak, biar mahasiswa nggak buka apa kalau bisa logout di aplikasi kan dia buka misalnya buka WA atau buka penelusuran Google. Jadi biar nggak keluar dari aplikasi. Oke. Oh ini, oh sorry, ini nggak pakai SEB kemarin ya modelnya? Kan, Mbak. Hah? Modelnya model aplikasinya ini SEB cuma dirancang sudah memuat pengumpulan LJU sama aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan tuh udah ada dalamnya, kayak Excel, Word apa itu tanpa kita harus menginstal. Oke. Ya, oke. Ya berarti harus ada selesai auto hash pengumpulan ya. Ya oke. Baik, terima kasih Mas. Ya nanti tolong ditambah-tambahin ya.
Ya, terima kasih kelompok 1. Monggo silakan, masih ada yang kurang. Itu belum nanti apa namanya ada pihak berikutnya yaitu BAK. Belum sampai ke dosen juga ya, teman-teman. Ya, belum sampai ke dosen juga nih. Ya, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Ya, karena ini bulan Desember ya, bulan 12. Maka kami persilahkan untuk kelompok 1 sudah, kelompok 2 belum ya? Ya, silakan kelompok 3. Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. pagi Pak Taufik dan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan flowchart atau diagram proses terhadap suatu sistem informasi yang sudah kami rancang kemarin, yaitu digitalisasi kantin pada kampus PKN STAN melalui aplikasi e-kantin. Mungkin untuk Iksan bisa langsung di next aja sampai ke slide flowchart-nya. Nah, baik, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah flowchart untuk aplikasi yang kami rancang. Nah, jadi untuk transaksi pertamanya itu dimulai dari pelanggan, yaitu mengakses aplikasi e-kantin yang sudah terinstalasi pada device yang dia gunakan, bisa itu berupa Android, atau iOS, ataupun smartphone dengan bentuk operating system yang lainnya. Nah, untuk mengakses aplikasi e-kantin ini sendiri, dari pelanggan tersebut tentunya harus memiliki akun. Jadi mungkin untuk apa ya, biar aplikasinya ini tuh lebih aman gitu, jadi nggak banyak penipuan. Terus untuk yang selanjutnya, dari pelanggan tersebut setelah mengakses aplikasi tersebut bisa langsung membuka menu yang memang sudah tersedia di dalam aplikasinya, yang mana menunya ini tuh terdiri dari yang pastinya ada daftar penjualnya terlebih dahulu. Nah, terus kemudian dari daftar penjualnya itu terdapat banyak informasi terkait dengan makanan yang mereka tawarkan gitu. Jadi dimulai dari harganya, kemudian menu makanan dan minumannya, kemudian spesifikasinya seperti apa dari makanan tersebut, dari menu tersebut, kemudian ketersediaannya itu ada berapa, apakah tersedia atau enggak makanannya pada saat pelanggan tersebut membuka aplikasinya. Kemudian pelanggan tersebut bisa memutuskan apakah dia akan membeli makanan tersebut atau tidak. Kalau dia nggak jadi membeli, berarti pelanggan tersebut bisa kembali ke daftar menu yang sebelumnya dan kemudian memilih kembali menu yang ingin dia beli. Kemudian apabila pelanggan tersebut memutuskan untuk membeli menu yang telah dia pilih, maka pelanggan tersebut bisa langsung melakukan check out dan juga memilih metode pembayaran. Yang mana metode pembayarannya ini tuh terdiri dari pembayaran secara cash atau tunai ataupun pembayaran melalui e-money atau uang elektronik gitu. Kalau uang elektronik berarti langsung bisa dibayarkan saat melakukan check out, tetapi untuk yang cash bisa dibayarkan nanti saat melakukan pengambilan makanan. Nah, kemudian setelah melakukan check out, maka dari aplikasi penjual tersebut, penjual yang dibeli makanannya itu akan mendapatkan notif gitu. Notif apa? Yaitu notif pesanan dari pelanggan yang membeli makanannya. Langsung dari notif pesanan tersebut, maka penjual itu bisa langsung memproses makanan, memproses pesanan sesuai dengan orderan check out yang dari pelanggan itu tadi, entah itu makanan atau minuman. Kemudian beserta dengan kuantitasnya juga, jumlahnya ada berapa gitu. Kemudian setelah makanannya itu diproses, maka penjualnya langsung bisa memberikan notif kepada si pelanggan gitu bahwa makanan yang mereka order, yang mereka pesan itu sudah siap untuk diambil. Nah, kemudian setelah ada notif sampai ke pelanggan, maka pelanggan tersebut bisa langsung datang ke kios penjual tersebut dan apabila dia memilih pembayaran secara cash, maka mereka bisa langsung melakukan pembayaran kepada penjualnya dan juga bisa langsung mengambil makanannya.
kemudian transaksinya selesai. Mungkin sekian. Kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Bagas, saya 7, izin bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3, Pak ya. Silakan. Ya, untuk itu kan melakukan check out pembayaran ini kan ada e-money sama cash ya. Nah, misalkan kita itu memilih cash, terus dia itu lupa untuk membayar gitu. Itu apakah ada prosesnya itu gimana? Apakah tetap itu sistem makanannya, apakah kalau sudah misalkan cash sama e-money itu kalau sudah mesan itu langsung dikerjakan, apa nunggu dulu apa gimana? Apa ada sistem DP gitu? Biar tidak terjadinya apa ya? Kayak sudah mesen gitu pas lupa bayar terus nggak bayar gitu kan? Apakah ada seperti itu? Terima kasih. Oke, bagus nih, Bagas. Jadi melindungi penjual ya. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Jadi kalau untuk rancangan dari kelompok kami kan pembayaran itu ada 2. Ada yang cash dan juga ada yang lewat e-money. Kalau untuk yang e-money itu jadi saat melakukan check out-nya, dia langsung membayar melalui device yang dia gunakan. Tapi untuk pembayaran yang melalui cash ini, dia nanti itu dibayarkan saat si pelanggannya ini datang ke kios penjualnya gitu. Jadi pas membawa makanan, dia juga sekalian untuk membayar makanan yang telah dia pesan gitu. Jadi aplikasi di sini tuh fungsinya tuh untuk order makanan gitu. Jadi untuk pelanggannya nanti dia tetap bawa sendiri ke kios kita, dan untuk pembayaran cash nanti sekalian saat membawa makanan. Oh, jadi ini pelanggan tetap datang ke kios ya, ke kantinnya? Iya Pak, jadi ini tuh lebih ke sistem order makanannya gitu Pak, jadi di take sendiri. Ya, maksud Bagus tadi gimana memitigasi risiko kalau misalkan saya pesan ya, saya milih cash gitu. Tapi di sana saya ketika udah dapat barang langsung cabut aja, saya nggak bayar gitu. Izin menambahkan, Pak. Silahkan. Jadi kalau untuk pembeli yang menggunakan sistem cash itu, mungkin kalau nggak bayar itu nggak bisa ngambil barangnya, Pak. Jadi untuk pembeli yang udah memesan makanannya bisa sambil menunjukkan aplikasinya, terus mau ngambil barang, terus kalau misalnya dibayar pakai cash berarti langsung menunjukkan aplikasinya, terus langsung bayar, Pak. Jadi kalau misalkan pakai sistem cash, kalau nggak bayar itu nggak bisa ngambil barangnya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, izin menambahkan lagi, Pak. Ya, Saya tuh kalau ini apa? Kalau sudah mesen melalui sistem cash tapi dia tuh nggak datang gitu. Apakah itu maksud saya? Iya. Ya gitu, Pak. Kan yang rugi penjualnya loh. Yang rugi penjualnya. Makanya panahnya kemana ini? Kan yang di akhir transaksi selesai, tapi nggak ada panah ke pelanggan lagi nih. Jadi kalau menurut saya kalau kayak pakai sistem cash itu ya udah gak usah pakai aplikasi gitu, datang aja langsung gitu, Pak ya. Pak. Iya, silakan. Mungkin kalau dari alurnya ini yang bisa saya cerna itu Pak, pas benar yang dibilang Pak. Tunggu kita melakukan pembayaran dulu baru yang penjual menerima pemesanan baru memproses pesanan Pak. Jadi nggak ada risikonya sih Pak, karena udah dibayar duluan Pak baru menerima pesanannya Pak, gitu Pak. Iya. Coba kalau kita pakai Gojek itu kan ada pakai GoPay, ada pakai cash ya. Nah itu jelas ya. Kalau itu jelas kita pakai dulu. Kan nggak ada yang kita udah pesen tapi kita nggak menggunakannya gitu ya. Dan kita nggak bayar, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa ya, lari gitu ya, ngumpet atau gimana ya? Bisa Pak. Nah, mungkin mitigasinya dengan di blacklist kali ya Pak, dinonaktifkan akunnya.
izin memberikan saran, Pak. Ya, ya. Ini kan untuk kantin ya, Pak. Kenapa nggak untuk itu aplikasinya ini ada akses login di mana itu pakai NPM mahasiswa, Pak. Jadi kalau emang terjadi kayak kecurangan gitu, Pak. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pihak kampus juga, Pak, sebenarnya. Jadi nggak main-main juga, Pak. Kalau GoPay itu kan juga ada akunnya, Pak, di mana itu terkait dengan KTP kita, Pak. Beberapa, Pak. Oke. Ada saran lain. Iya, ya bisa. Berarti itu pas waktu mengakses e-kantin ya. Iya, Nah, itu Pak. harus Pakai loginnya. NPM, Pak. Nah, loginnya itu harus ini. Berarti harus dijelasin ya, akses e-kantin. Kalau nggak bisa ya balik lagi gitu ya, nggak bisa lagi gitu. Ini harus ada nih yang di kotak ke berapa ini? 1, 2, 3 ya. Dari awal tuh ya, mengakses e-kantin. Kalau nggak bisa ya balik lagi. Kalau bisa ya terus lanjut sampai e-money. Nah, ini cuman saya juga masih bingung nih. Kalau misalkan di panah lagi, berarti harusnya ada 2 ya. Ada 2, sorry, ada 2. Kalau menurut saya ada 2. Jadi ada yang terakhir, sorry, yang ini nih, yang kotak dari penjual sampai transaksi selesai itu loh. Ya, harusnya ada 2 ini ya. Ada 2, mungkin tambah lagi bagan. Jadi kalau yang bayar tunai ya, kan pemberitahuan sampai ini pemberitahuan makanan siap diambil ya. Berarti ada 1 ya, pembayaran makanan melalui tunai. Yang satunya dia langsung udah selesai. Itu. Yang pakai e-money atau pakai elektronik money itu kan berarti langsung dia udah selesai. Nah, terus langsung ke pelanggan gitu kan. Nah, terus kalau yang ini belum selesai. Nah, hanya saja mitigasinya ya bisa pakai tadi ya. User ID itu, user ID-nya harus ya kalau misalkan ada fraud kayak gitu ya blacklist gitu ya. Blacklist atau kita pakai penekanan gitu ya. Kalau misalkan di kampus ini hanya 1 kampus, nah itu pakai ID-nya si mahasiswa tersebut. Kalau ini tidak melayani delivery ya ke kelas begitu ya. Kalau rencananya kami itu nggak diantar gitu, Pak. Jadi emang harus diambil ke kantinnya. Oke, diambil ya. Berarti makannya di mana? Bebas. Bisa di kantin, bisa di mana aja, Pak. Kalau misalkan begini, kita udah sampai di kantin sebenarnya. Berarti ada notifikasi siap makanan siap diambil ya. Oke, berarti ini ya. Jadi kita udah sampai kantin, terus ada notifikasi ya, makanan udah siap ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak Amam. Nah, ya bagus ya teman-teman ya. Cuma nanti harus ada ini nih. Kalau misalkan cash ini ya, cashnya harus seperti apa gitu. Kalau cash ya nggak usah atau bagaimana. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kelompok 3. Ya, good. Terus untuk selanjutnya kelompok 2. Izin share screen ya, Pak. Ya, monggo. Oke. Apa saya udah terdengar, Pak? Sudah. Baik, jadi untuk kelompok 2 sendiri, sebenarnya kemarin waktu di presentasi sebelumnya sudah dijelaskan juga kalau kelompok 2 akan membuat sistem informasi digital signature. Nah, mungkin bisa langsung ke bagian flowchart-nya. Jadi, nah, terkait sama flowchart sendiri ini terbagi jadi 2 bagian ya. Jadi untuk yang di bagian atas itu terkait sama proses penandatanganan dokumennya. Jadi si pemilik dokumen sebelum mengunggah dokumen yang akan ditandatangani, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Login terlebih dahulu ini
ke portal penyedia digital lainnya. Bisa mungkin nanti dibuatkan portal penyedia digital lainnya itu berupa ya seperti portal akademik gitu, cuman ini dikhususkan sebagai untuk pengunggahan dokumen yang akan ditandatangani. Nah, untuk loginnya sendiri menggunakan NPM dan password dari pemilik dokumen itu sendiri. Jadi sehingga terekamlah data dari pemilik dokumen ini sebelum melakukan aksesnya. Nah, setelah melakukan pengunggahan data di website tersebut, nanti akan berlanjut ke mentransformasikan dokumen tersebut dengan algoritma hash tersebut. Jadi nanti setelah ditransformasikan, nanti akan dihasilkan kode hash dari dokumen data yang sudah diupload. Nah, setelah fungsi hashnya sudah terbentuk, nanti dokumen akan dienkripsi atau dikunci dengan kunci privat. Nah, hasil dari kunci privat ini akan menghasilkan tanda tangan digital yang dibutuhkan oleh pemilik dokumen. Nah, setelah dokumen sudah diberi tanda tangan digital tersebut, nanti dokumen ini akan dikirimkan ke verifier. Nah, pengiriman ke verifier tersebut nanti melewati network tersebut ya. Jadi melalui saluran komunikasi yang ada di portal tersebut. Nah, nanti setelah pada proses verifier yang kedua itu yang di bagian bawah ini, nanti akan ada seperti istilahnya itu kayak pencocokan hash gitu. Jadi nanti akan dibentuk untuk membuka dokumen yang sudah ditandatangani itu membutuhkan public key tersebut untuk mendekripsi. Nah, setelah dokumen tersebut nanti didekripsi, nanti itu akan menghasilkan hash yang nanti akan disesuaikan apakah hasil hash yang ada di dokumen tersebut sudah sesuai dengan hasil yang didekripsi menggunakan public key tersebut. Dan nanti kalau misal hasil dari dekripsi dan hashnya itu menghasilkan kode yang sama, maka bisa dipastikan kalau dokumen tersebut valid. Mungkin seperti itu terkait tanda tangan digital. Terima kasih. Verifiernya ini manual apa gimana ini? Untuk verifikasinya sendiri nanti akan menggunakan kunci istilahnya itu ada kunci publik itu Pak. Jadi jadi bakal otomatis gitu Pak. Ketika sudah memasukkan kunci publiknya tersebut, nanti akan menghasilkan kode hash dari dokumen tersebut. Kalau misalnya memang cocok antara hasil dari dekripsi dan hash yang ada di dokumen tersebut, berarti bisa dipastikan kalau dokumen tersebut sudah terverifikasi. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya silakan. Ada yang tanya? Halo. Ya, ini sebagai informasi ke teman-teman juga. Jadi tanda tangan digital ini bukan seperti tanda tangan basah yang di-scan gitu ya. Jadi ini lebih ke penguncian gitu. Jadi ada melalui kode-kode khas yang tadi sudah dijelaskan juga. Terus nanti ada penguncian menggunakan enkripsi tersebut. Jadi kayak lebih mengorisinalkan lagi dokumen yang ada. Oke, jadi ini dari signernya dia ngambil data ya. Oke, ini saya masih bingung juga nih. Signernya itu siapa nih? Misalkan berarti kan sebenarnya ada data dulu ya, berkas dulu ya. Berkas masuk.
Ya, betul, Pak. Diunggah terlebih dahulu data yang mau ditandatangani. Nah, biasanya kan yang membuat sama yang menandatangan itu beda orang loh. Yang mana, Pak? Yang antara pembuat dan yang menandatangani itu beda orang loh. Izin Pak. Silakan Ham. Ya, nanti tambahin nanti. Di awal itu pas proses sign in itu sebenarnya ada beberapa itu Pak opsi. Yang pertama itu kan sebagaimana dikatakan Bapak, ditandatangani orang lain pun dia juga bisa mengupload dokumennya terlebih dahulu Pak. Jadi nanti dalamnya itu ada bagian upload dokumen dulu dan sebagainya. Nanti diajukan kepada siapa penandatangannya. Nah, ini di sisi signernya yang dia itu diajukan gitu Pak. Nah, Izin Pak, tadi kan jadi di sini nih pihak tanda tangannya itu belum tentu satu pihak ya Pak, di mana ada bisa jadi dua orang. Yang satunya itu bisa jadi dia yang mengupload datanya, sedangkan satunya lagi itu kayak terusannya Pak, pihak yang diharapkan untuk menandatangan. Di mana misalkan saya mahasiswa ya Pak, ingin menandatangan surat persetujuan KTTA Pak kepada Bapak misalkan. Nah di situ saya sebagai pihak yang tanda tangan juga bisa jadi untuk kasus tertentu misalkan ulang ya Pak, kasusnya itu KKN misalkan. Nah saya itu juga diperlukan tanda tangan saya. Tanda tangan saya itu juga bisa menggunakan aplikasi ini Pak. Jadi tetap orisinil. Sedangkan untuk yang satunya lagi yang Bapak misalkan, di situ juga ada terusan. Jadi file yang kita upload tersebut akan diteruskan kepada Bapak melalui aplikasi yang sama. Kemudian Bapak juga menandatangan sebagaimana signer ini Pak. Jadi prosesnya tetap sama, di mana yang membedakan adalah satunya mengupload filenya, yang satu lagi mendapat terusan dari filenya. Seperti itu Pak. Oke, ya baik, terima kasih. Tapi ini ya teman-teman ya, untuk verifikasinya berarti udah otomatis ya. Nah, berarti kan ketika data sudah ditandatangani, balik lagi, ya ini balik lagi nih. Ke siapa ini orangnya? Nah, ini harus jelas nih. Ya, ada ke siapa orangnya? Jalannya kemana? Ke orang yang minta tanda tangan tadi kan? Oke. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Nah, tadi ya teman-teman sudah mulai simulasi. Nah, saya minta teman-teman, ini kita simulasi lagi aja, ya. Tapi ini sama teman-teman. Hanya saja, saya yakin sih hasilnya berbeda ya teman-teman ya. Hanya saja nanti bikin flowchart, modelnya seperti tadi boleh, mau pakai yang model, saya mintanya mungkin ini ya. Pakai yang activity diagram barangkali seperti kita bikin SOP, System Operational Procedure. Sebentar, saya share dulu. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Nah, seperti ini ya. Ini contohnya ya, activity diagram. Seperti hanya kalian tadi loh. Ya enggak? Ini lebih detail lagi. Ya, harusnya seperti ini. Misalkan kita ngomong tentang ATM sistem ya. Jadi ketika masuk, ini kan pelanggan nih, titik ini. Ya enggak? Insert card. Jelas ya. Terus enter PIN. Ya. Terus verify PIN. Nah, di sini ada account atau account holder atau si pelanggan. Di sini ada book server atau mungkin dari pihak bank. Di sini ATM-nya. Nah, kita sistemnya kan di sini nih. Nah, ini mesinnya ATM ya. Ini mesin ATM. Sorry, ini kita nggak Pak. Ini book servernya itu udah jadi satu sama pihak bank ya. Ini aplikasinya di sini. Ya, ini ATM itu berarti hard ini ya, hardware-nya ya di sini. Nah, jadi ketika verify, misalkan oke, valid. Kalau valid dia langsung
enter withdraw amount. Ya kan? Si siapa? Si pelanggan. Ya, kalau valid PIN-nya. Nah, oke, terus dia verify sufficient found. Nah, kalau tidak bisa, tidak valid, seperti apa? Dia kalau tidak valid langsung masuk ke sini. Itu. Nah, kalau valid lanjut terus. Ya, sampai dengan dia ngambil uang. Nah, terus dia sambil mengeluarkan ini apa? Remove fund from account. Oke, jadi ngambil ya. Jadi take fund terus diambil dari sini pelanggannya ngambil. Dari sini dari pihak banknya dia mengurangi ya catatan pencatatannya di dalam catatan bukunya dihilangin, dikurangin. Nah, setelah itu dia ngambil. Oke. Terus log session out. Jadi udah pada sesi mau keluar gitu. Nah, ini ketika sama ya. Jadi ketika validnya enggak PIN-nya tidak valid, dia langsung masuk ke log session found, log session out. Nah, setelah itu baru eject card, terus ambil kartunya dulu. Nah, ini kan dari bank tertentu. Nah, ada yang kalau bank saya biasa lihat itu, saya biasa pakai tidak take fund dulu, tapi take card dulu. Take card dulu, baru dia take fund-nya. Nah, ini kan beda-beda. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ada beberapa pihak. Seperti tadi kalau teman-teman kantin ya, berarti dari sini si pelanggan, dari sini sistemnya, dari sini mungkin bisa jadi si penjualnya. Ya, ini kayak bikin SOP sebenarnya. Nah, di SOP nanti diterjemahkan ke dalam sebuah sistem. Ya, sistemnya mau ngapain aja begitu. Nah, kalau tadi kan tidak tahu nih siapa ya yang posisi penjualnya di mana gitu ya. Nah, nanti mohon dibikin modelnya seperti ini. Nah, gambar itu PPT-nya ada di LMS teman-teman. Pertemuan ke-10 nanti bisa dibaca di situ. Nah, sekarang sekalian simulasi lagi. Saya minta teman-teman ya yang sejumlah berapa orang ini? 31, saya minta bagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Kita bahas hal yang sama. Nah, saya yakin nanti bikin diagram flowchart-nya mungkin beda-beda gitu ya. Nah, biar kita ngerucut, oh ternyata kok bisa beda-beda ya. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena analis sistemnya beda-beda menerjemahkan kebutuhan dari pelanggannya, bisa jadi. Oke. Nah, nanti dari 30 dibagi 5 berarti berapa? Satu kelompok isinya 6 ya. Sini 6. Anggota kelompoknya bebas. Saya serahkan kepada ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Nah, Firdaus. Nanti Firdaus bagi kelompoknya bebas. Saya bagi yang penting 5 kelompok. Nah, di situ nanti kita akan membahas tentang sistem bimbingan akademik yang ada di PKN STAN. Nah, semua pernah kan bimbingan akademik? Nah, ini sekarang kita punya gambaran yang sama sekarang. Nah, ada yang nggak pernah. Lah, berarti ada masalah nih, nggak pernah bimbingan masalah. Padahal sudah ada proses, ada suratnya. Kalau tidak bimbingan nanti bagaimana kan gitu kan. Nah, itu nanti tolong dibahas ya tentang sistem bimbingan akademik. Karena ini case real ya, case real kita ngalami benar. Dan nanti silahkan saya akan masuk ke dalam setiap room ya. 5 menit atau mungkin 10 menit setelah ini saya akan masuk ke dalam room ya. 5 menit lah. Nanti silahkan wawancara saya. Saya selaku dosen yang melakukan bimbingan akademik. Saya kan juga menggunakan sistem itu. Ya, yang pengguna itu kan nggak cuma mahasiswa loh. Ada mahasiswa, ada dosen, ada BAK, dan mungkin ada yang lainnya, stakeholder lainnya. Nah, nanti silahkan Anda tanya-tanya ke temannya, tanya-tanya ke saya. Ya, oke. Siap. Oke, nanti waktunya, nanti akan, kalau sudah selesai semuanya,
baru nanti kita selesaikan breakout room ini. Sudah bisa dilihat breakout room-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, monggo silahkan masuk ke breakout room. Teman-teman semuanya? Oke, baik. Teman-teman semuanya, tadi saya udah lihat beberapa teman-teman udah lumayan ya, udah mau selesai. Cuman tugas ini nanti silahkan dikumpulkan di pekan depan gitu ya, meskipun kalian sudah libur ya, libur, tapi silahkan tetap dikumpulkan di pekan depan gitu ya. Nanti biar kita lihat seperti apa progresnya, karena udah lumayan, udah jadi tinggal finishing touch kan, nanti bisa langsung ya. Ya, jadi intinya sih ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus, biar teman-teman bisa liburan dengan santai gitu ya. Meskipun teman-teman nggak boleh liburan keluar kota kan ya? Iya, Pak. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Belum ada mungkin, Pak. Oke. Baik, jadi begini teman-teman. Apa namanya? Halo? Ya. Oke. Jadi ini teman-teman, teman-teman nanti silakan dikumpulkan. Cuman tugas kedepannya lagi adalah teman-teman saya minta untuk presentasi ya bahan-bahan yang sudah ada di dalam LMS ya. Jadi mulai dari pertemuan ke-8 sampai seterusnya. Nah, untuk pertemuan ke depan ini silakan langsung dua. Nanti adalah kelompok, kan kemarin sudah di awal ini kan dibikin 7 kelompok ya untuk yang resume itu loh. Ya, 7 kelompok untuk resume. Nah, nanti untuk kelompok 8 sama 9 silakan nanti presentasi. Seterusnya dan seterusnya sampai akhir nanti. Oke? Kemarin sudah dibikin loh, Mas Firdaus. Dibikin nggak kelompok untuk bikin resume? Sepertinya belum ya, Pak. Kalau belum ya? Iya. Udah nggak apa-apa. Intinya begini aja. Kelas ini dibagi menjadi 7 ya. Bagi 7. Nanti silakan kelompok yang 7 ini presentasi ya, presentasi pembelajaran yang ada di pembelajaran pertemuan 8 sampai dengan 14. Bahannya sudah ada di LMS semuanya, bisa di-download, tinggal baca aja. Nanti tinggal kita diskusi tanya jawab gitu ya, sampai dengan akhir. Nah, kenapa saya sisipi seperti ini gitu ya? Karena kita kan vokasi. Karena kalau kita cuma ngapalin doang, kita nggak akan dapat apa ya, nggak dapat ilmu vokasinya nih ya. Bahkan nanti kalau kita cuma ngomong itu bilang, jangan-jangan wawancara aja nggak bisa gitu ya. Ya mau wawancara gimana sih caranya gitu ya, baru ketemu sama orang nggak bisa ngomong kan, bingung kan. Nah, terus belum kita bikin flowchart. Jadi kita mencoba membuat simulasi ini untuk pembelajaran kita, bukan hanya nambah knowledge tapi juga nambah skill kita. Itu teman-teman ya. Nanti kalau knowledge bisa nanti dibaca, diskusi sambil presentasi. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi teman-teman di ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di kesempatan yang akan datang. Ya, selamat menikmati liburan meskipun masih ada tugas, tapi tetap enjoy saja karena semoga tugas yang dari saya tidak memberatkan. Dan saya ingin besok di akhir semester saya nggak mau kasih tugas, saya nggak mau kasih kuis kan begitu. Biar kalian tenang lah mau UAS-nya gitu.
Jadi tugasnya di awal-awal ini aja. Nah, ketemu lagi tahun depan ya. Kita ketemu lagi. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun gitu ya. Dalam kondisi yang ceria. Oh, ada yang ulang tahun ya? Andito ulang tahun, mana Andito? Selamat ulang tahun Andito. Oke, Andito. Where is Andito? Gimana? Udah kemarin-kemarin, Pak. Oke, saya ucapkan selamat hari lahir Andito ya. Semoga kita semua ditraktir besok. Oh, oke. Semoga sehat selalu gitu ya, panjang umur, sukses selalu gitu ya. Dan dikaruniai keberkahan lah, berkah untuk kamu semuanya. Semoga kita ketemu lagi ya teman-teman ya, mau offline mau online. Ya, syukur-syukur kita bisa offline di kemudian hari dan tetap sehat selalu. Gitu aja teman-teman. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.